Baik, kita lanjutkan anak-anak. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari pewarisan sifat pada manusia. Nah, kita ingat kembali nih, kalau ini adalah susunan kromosom tubuh atau karyotype kemarin tersusun atas 22 pasang dari kromosom tubuh. Ini dari angka 1 sampai 22 adalah kromosom tubuh. Sementara yang untuk nomor 23 nanti pilihannya ada XY atau XX ini untuk menunjukkan kromosom kelamin atau kromosom seks ya. Nah, kalau kita ingat kembali berarti ada dua jenis kromosom nih, yakni kromosom yang untuk tubuh, dan juga kromosom kelamin. Dari dua jenis ini anak-anak, lalu dikenal lagi bahwasanya kromosom tubuh ini adalah dinamakan autosom. Apa autosom? Autosom adalah kromosom tubuh yang tidak memiliki keterkaitan berarti dengan penentuan jenis kelamin. Sementara kromosom kelamin itu punya nama lain adalah gonosom. Nah, gonosom tadi adalah kromosom yang untuk menentukan jenis kelamin. Ada dua jenis nanti ya, bisa X, atau Y. Jadi kalau perempuan ini XX, ini perempuan. Sementara untuk laki-laki itu adalah XY. Baik, kita lanjut. Ada dua jenis tadi kan, kromosom yang autosom dan gonosom. Sekarang kita akan mempelajari pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada manusia ini itu terpaut dari di mana letak kromosomnya itu anak-anak. Nah, yang akan kita pelajari pertama yang terpaut pada kromosom tubuh atau autosom. Nah, apa saja yang pewarisan atau sifat-sifat pewarisan sifat yang meliputi pada kromosom tubuh? Lanjutkan. Nah, pertama bisa diambil dari warna kulit. Jadi warna kulit ini ditentukan oleh kromosom yang ada di tubuh anak-anak. Ini merupakan jenis peristiwa polygenic inheritance, yakni dipengaruhi oleh banyak gen. Lalu juga ada yang lidah menggulung. Nah, lidah menggulung ini yang menggulung itu untuk kromosom yang dominan ya. Sementara tidak bisa menggulung itu yang berarti resesif. Kita pelajari lebih mendalam untuk yang warna kulit tadi anak-anak. Nah, warna kulit ini diatur oleh yang namanya polygenic inheritance. Artinya dari autosom ini atau kromosom tubuh ini itu memungkinkan terjadinya banyak sekali percampuran gen. Nah, jadi kalau kemarin kita belajar untuk satu sifat itu tersusun atas satu gen gitu kan. Nah, untuk kulit itu tersusun atas banyak-banyak lokus gen anak-anak. Jadi misal kalau kita belajar kan warna kulit itu ada gelap, tone-nya gelap sampai yang tone terang gitu kan. Nah, warna tone gelap ini untuk diatur oleh gen-gen yang bersifat dominan. Sementara yang terang itu diatur oleh sifat-sifat yang resesif. Sehingga kalau kita tuliskan bagaimana penulisan dari genotipnya. Nah, genotip yang sifat gelap itu sifat dominan kan, berarti dia tersusun atas huruf-huruf kapital. Jadi kalau misalnya kita tulis gennya 3 huruf ya, A, B, C, berarti A besar, B besar, B besar, C besar, C besar. Lalu yang terang itu sifatnya resesif, berarti dituliskan dengan A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, ras manusia itu jumlahnya ada banyak sekali dan sudah mengalami percampuran kan. Jadi tone dari gelap sampai terang, nanti di tengah-tengah ada kulit sawo matang, ada kuning langsat misalnya, ada yang warnanya putihnya putih pucat, lalu ada yang sawo matang, ada yang gelapnya betul-betul super pekat begitu kan. Jadi di tengah-tengah ini juga ada variasi dari gennya. Misal kalau yang tengah-tengahnya sekali berarti yang sifatnya sawo matang kayak orang Indonesia gitu kan. A besar A kecil, B besar B kecil. Oh. Ya Allah, B kecil, C besar, C kecil. Nah, misal yang di sini ini berarti yang ada lagi sifatnya lebih terang lagi gitu. Nah, misal susunannya begini, B besar, B kecil, C kecil, C kecil. Nah, seperti itu ya anak-anak dari warna kulit. Lalu selain warna kulit, ternyata lusung pipi dan juga cuping telinga itu diatur oleh
gen-gen yang ada pada autosom. Ada tidaknya lesung pipi itu sifat yang terpaut kromosom dan dibawa oleh gen dominan. Artinya yang tidak memiliki lesung pipi ini gennya dominan, sementara yang memiliki lesung pipi ini gennya resesif. Ya, yang memiliki celuping telinga tuh gimana sih Bu? Kalau misalnya melihat patung Buddha gitu kan, patung Buddha biasanya telinganya agak ada yang menggantung ke bawah. Nah, ini adalah cuping telinganya. Nah, yang memiliki cuping-cuping telinga ini diatur oleh gen-gen yang bersifat dominan. Berarti yang tidak memiliki cuping berarti gen resesif yang terekspresikan ya. Kita pelajari, ini kalau misalnya di list lebih banyak, apa saja sih pewarisan sifat yang terpaut pada kromosom tubuh? Oh, ada warna kulit, itu ada hitam putih, gelap terang sih sebetulnya harusnya. Lalu ada lidah yang bisa menggulung dan tidak dapat menggulung, lesung pipi, kemudian ibu tadi salah ya. Berarti gini, sorry. Kayaknya salah ngomong tadi tuh. Yang memiliki lesung pipi justru dia dominan, sementara tidak memiliki lesung pipi itu yang sifatnya resesif. Rambut itu keriting, kemarin kita sebutin berkali-kali kalau keriting itu justru sifat dominan ya. Berarti kita orang Indonesia yang kebanyakan rambutnya lurus, iya yang terekspresikan berarti gen resesifnya yang lebih bukan lebih dominan, yang terekspresikan gen-gen yang bersifat resesif. Untuk mata, warna mata. Nah, selanjutnya ini akan kita pelajari lebih mendalam, mendetail, tapi tidak semua. Yang pada autosom kita hanya fokus pada albino saja. Nah, ini adalah kelainan-kelainan yang yang terpaut pada kromosom. Dan yang kita pelajari autosom berarti kelainan pada kromosom autosom. Sebetulnya selain albino ada thalassemia, itu yang sel darah merahnya tidak bulat, ada lagi nanti yang sickle cell, yang sel darah merahnya berbentuk bulan sabit, lalu ada polidaktili yang jumlah jarinya kalau kita manusia normal tersusun atas 5 jari kan, kalau polidaktili yang lebih dari 5. Ini aja dulu, kita fokus pada albino lebih dahulu. Apa itu albino, Ibu? Albino adalah kelainan pada produksi melanin. Kalau kita dulu kayaknya pernah sebut, melanin itu adalah pigmen kulit anak-anak. Jadi orang yang menderita albino ini tidak memiliki melanin atau kekurangan melanin gitu ya dalam kromosom tubuhnya. Nah, ingat bahwa pewarisan sifat itu berarti ya pasti menurun ke keturunan selanjutnya gitu loh. Dan ini kata kuncinya di sini, dia dibawa oleh gen resesif. Artinya kalau misalnya kita tuliskan dalam bentuk gen alel gitu ya, albino itu sering-seringnya kalau di soal sih nanti ada gen yang mengatur huruf A dan huruf A besar dan A kecil. Nah, bagaimana susunan fenotip dan genotipnya? Ya, Ibu tulisin dulu. Jadi kalau diingat lagi penulisan dari genotipnya untuk A besar itu bersifat normal, sementara karena dibawa oleh gen resesif tadi albino ini, maka dituliskan dengan huruf A kecil. Kita ingat kembali bahwa penulisan genotip itu harus lengkap gitu ya, terdiri atas minimal 2 alel gitu. Artinya kalau kita tulis A besar, ini susunan variasi dari penulisan genotipnya. Dan A kecil. Nah, kalau kita simpulkan berarti apa di sini? A besar karena ada A besarnya berarti dia normal. Begitupun yang A besar A kecil, walaupun ada A kecilnya tapi lebih dominan yang A besar, artinya dia masih normal nih. Nah, baru yang ya Allah, muter-muter terus nih. Baru yang A kecil inilah yang menderita albino. Seperti apa soalnya? Nah, sekarang coba kita latihan soal dulu. Jika seorang perempuan bersifat normal heterozigot, nah kita tulis nih keterangannya, perempuan normal heterozigot menikah dengan laki-laki yang albino. Nah, dari sini apa nih susunan genotipnya kira-kira? Kata kuncinya heterozigot dan dia normal. Yang tadi ya,
Karena heterozigot itu percampuran antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, ini dia susunan genotipnya, sementara albino A kecil, A kecil. Kita masukkan ke dalam persilangan. Ayo gimana persilangan? P, G, F. Parentsnya adalah perempuan yang memiliki normal heterozigot. Genotipnya, untuk fenotipnya kita tulis juga normal heterozigot. Disilangkan dengan laki-laki albino. Di sini harusnya. Albino. Nah, kalau begini bagaimana gametnya? Ingat, gamet itu adalah separuh dari genotipnya. Ada 2 susunan, ada 2 jenis, berarti ada A besar dan A kecil. Ya kan? Di sini deh. Lalu yang di sini A kecil aja. Nah, ini kalau mau langsung sih gampang. Ini tinggal tarik ke situ dan itu tarik ke situ juga. Ya. Atau yang bentuk lain, yang bentuk ini kan bentuk tabel. Jadi yang sisi sebelah sini ini untuk gamet yang laki-laki tadi, albino, harusnya kita tulis satu aja nggak apa-apa, tapi supaya ada gambaran nanti ya bedanya kayak gimana. Terus yang perempuan A besar dan A kecil, dari sini A besar A kecil. Kita masukkan, kita kombinasikan, bukan masukkan. Coba yang di sini dulu deh. A dengan A kecil, berarti ketemu A besar A kecil. Iya dong, iya. Lalu yang satunya A kecil A kecil. A besar A kecil adalah fenotipnya normal. Ini kalau waktu direkam pasti kayak gini. Sementara ini albino. Ini jumlahnya ada 1, jumlahnya juga ada 1. Kalau dibuat pecahan 1/2, 1/2, karena jumlahnya ada 2 kan. Aduh. Stop. Artinya nanti bentuk pecahannya menjadi persentasenya menjadi 50%, 50%. Nah, kita cek di sini. A besar A kecil. A kecil A kecil. Lalu ada A besar A kecil, A kecil A kecil. Ini normal. Ini juga normal. Ini albino. Ini albino anak-anak. Nah, kalau begitu sama kan? Walaupun di situ kelihatannya jumlahnya 2, Ibu tarik garis ke sini lagi. Ini yang untuk hasil dari tabel. 2/2 kan kalau disederhanakan jadi 1. Tetap tuh. 1/1. Oke, Jadi, perbandingannya adalah 1/1. Kita akan lanjutkan untuk yang satunya terpaut pada gonosom pada video yang satunya.